Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis-hadis yang akan kita bahas pada kesempatan subuh ini terkait ketentuan syariat memakai cincin. Jadi syariat Islam itu luas ya. Urusan cincin WG diatur. Hadis-hadisnya ada yang berbarengan dengan tentang sutra, dan sutranya sudah kita bahas di pembahasan bulan sebelumnya. Nanti kita ketahui apa cincin yang haram, terus bagaimana memakainya, ya. Apa yang dilarang dipakai dan bagaimana cara memakainya. Hadis yang pertama dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in wa nahana an sab'in. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami 7 hal. Tentu bukan berarti 7-7-nya, maksudnya Nabi dalam satu ceramah, dalam satu pengajian membahas 7 perintah dan 7 larangan. Amarona bi'iyadatil marid, beliau memerintahkan kami menjenguk orang yang sakit, ya. Wattiba'il janais, mengikuti jenazah. Mengikuti jenazah itu dalam hadisnya 2, minimal sampai menyolatkan dan maksimal sampai mengantarkan ke kuburan. Yang sampai menyolatkan 1 qirot, yang sampai ke kuburan 2 qirot. 2 qirot itu sama dengan 2 gunung Uhud, ya. Urang tong boro gunung Uhud, mahal gunung Uhud mah Pak, gunung Lagadaro itu kabeli. Gunung Uhud itu kan bukit ya, kayak Lagadar lah. Meureun da can pernah ka ditu nganingalina kitu. Kita tanah atau saja dulu gotong royong gitu, menunjukkan besarnya pahala mengantarkan jenazah. Jadi kalau dihargai gunung Uhud itu, bukit Uhud itu 1 miliar, ibaratnya bapak itu menyolatkan yang meninggal itu diburuhan 1 miliar daek moal. Wah daek pisan atuh. Mun nganterkeun 2 miliar daek moal. Wah daek atuh. Ya. Ada kegiatan duniawi, jongkok gitu tuh lah mending nganterkeun mayit gitu. Kecuali yang profesinya seperti saya profesinya ngajar itu secara hierarki. Jangankan mengantarkan mayit, perang saja jangan ikut, ya. Tafaqquh fiddin itu ngajar belajar. Kecuali kalau perangnya fardu ain yang semua wajib turun, Nabi turun, kita semua turun. Tapi kalau perangnya tidak fardu ain, itu yang ngajar nggak boleh ikut, termasuk mengantarkan jenazah. Wa tasmitil atis, mendoakan yang bersin, ya yarhamukallah. Wa ibraril qasam awil muqsim, memenuhi sumpah. Wa nasril madlum, menolong yang dizalimi, ya jangan diam saja, harus bergerak. Wa ijabati da'i, memenuhi undangan. Jadi kalau kita diundang wajib datang.
Kalaupun tidak, ada adab isti'dzan, minta izin ya. Wa ifsyai salam, dan menyebarkan salam. Menyebarkan salam itu kalau ketemu mengucapkan salam. Lain artinya di gorok-gorok assalamualaikum lain. Menyebarkan salam itu setiap kali bertemu dengan orang muslim, orang kafir nggak boleh. Itu kita mengucapkan salam. Kemudian yang dilarang oleh Nabi, wa nahana an khawatima bidzahab, melarang kami memakai cincin emas. Tapi nanti ada hadis ini khusus buat laki-laki, buat perempuan mah halal. Dan salah satu ilatnya karena ini memang pakaian perempuan. Pakaian perempuan kan nggak boleh dipakai oleh pakaian laki-laki. Jadi kalau kita pakai cincin emas itu sama dengan berpakaian seperti perempuan, haram. Wa ansurbin bil fiddah, minum pakai wadah perak. Nah, kalau minuman wadah itu nggak boleh emas dan perak. Berlaku buat laki, buat perempuan. Tapi kalau cincin yang dilarang hanya cincin emas, dan itu pun khusus laki-laki, ibu-ibu mah boleh. Wa anil mayathir, mayathir itu hamparan atau jok yang terbuat dari sutra. Ini ngaco terjemahnya ya. Wa anil qassi wa an lubsil harir wal istabraq wad dibaj. Ini empat-empatnya kain-kain sutra ya. Qassi itu daerah Mesir, kain sutra yang dibuat di Mesir ya. Jadi saya tidak terlalu paham ya kain sutra di kita. Asal uri cegone wage nyanduk abdi itu apa. Jadi di Arab dulu macam-macam kain sutra itu qassi, harir, istabrok, dibaj eta kene. Yang saya tahu sekarang yang banyak tuh katunnya. Katun anu. Itu semuanya haram. Dan sebagaimana tadi ini haram itu buat laki-laki saja, buat perempuan halal. Kemudian hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman lain khotiman, khataman min dhahabin fi yadi rajulin, melihat cincin emas yang ada di jari seorang sahabat. Fanaza'ahu, ku Nabi itu langsung dibedol, fatarahu, dilempar, padahal emas ya. Ini menunjukkan kata para ulama kalau kita menemukan yang munkar, yang haram, dan ini sekaligus menunjukkan munkar haram. Kalau tidak munkar haram, Nabi sebatas menganjurkan, ya mau langsung dibedol pada dogen. Dan Nabi baru kemudian mengingatkan. Kemungkinan besar sahabat ini belum tahu, tapi Nabi dalam posisi sudah sering memberitahu gitu. Kalau dalam posisi sahabat belum tahu dan Nabi belum cukup memberitahu, Nabi tidak akan marah begini ya, kayak orang Arab yang kencing di masjid. Kan ku Nabi tadi sisilan, da teu ngarti banyur we cara ngaji ya. Tapi kalau ini mungkin Nabi sudah menjelaskan sering, banal. Maka kata Nabi, ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar. Salah seorang di antara kamu mau berpegang pada bara api neraka, panas atuh bara api. Dura teh mun areng lahnya bara api teh dicekelan areng, panas atuh. Setrika mun ayeuna. Enggak ada apinya tapi panas. Dak dicekelan setrika, komo setrika neraka. Fa yaj'aluha fi yadi, terus dipakai cenah kanu leungeunna. Itu ibarat mengambil areng simpen kanu leungeunna. Ya, seorang laki-laki yang pakai cincin emas.
Udah begitu Nabi pergi, terus diomongkan ke orang itu, ba'da madzhaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudh khatamak, itu ambil cincin kamu emas lebar, bawa simpen atau jual, intafi' bih, manfaatkan. Tapi sahabat itu saking taatnya ke Rasul dan saking mubalaghah itu ekspresi yang berlebihan, betul-betul menyesal. La wallahi, mu'al demi Allah, la akhudhu abadan, aku tidak akan mengambilnya selamanya. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sudah membuangnya. Ya. Tentu kata para ulama ini mubalaghah. Mubalaghah itu ekspresi kekesalan sangat, saking mau dicokot-cokoti, saking sangat menyesal. Tapi bukan berarti nggak boleh diambil, dimanfaatkan, boleh ya. Contoh misalkan karyawan teladan kan di Bio Farma, dapat pin Bio Farma emas, dapat cincin Bio Farma emas. Ustaz cenah kumanya haram dipakai. Kalau disimpan mah sebagai simpanan boleh ya. Kayak dinar itu kan bukan sebagai perhiasan, sebagai uang simpanan boleh. Jadi ini hanya sebagai mubalaghah, ekspresi kekasal moal, mau dicokot pek we hayang mah gitu. Saking dia merasa menyesal ya. Nah beginilah sahabat. Jadi kalau sudah merasa menyesal, ekspresinya mubalaghah ya, puncak malah mun teu teh henteu we gitu. Di urang mah mun dicarekan ku ustaz ditegur, ulah teh haram, atuda wah loba atudana. Wa Nabilah bin Umar radhiyallahu anhuma, sekarang dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istona khataman min dahab. Rasul dulu pernah pesen buatkan cincin dari emas, karena cincin perhiasan laki-laki ya, bukan hanya perempuan juga, jadi laki-laki juga. Fakana yaj'alu fassahu fi batini kaffi, tapi mata cincinnya di bawah ya, di telapak tangannya, jadi menghadap telapak tangannya. Idza labisahu, jadi lamun batu alina nya teu di luar tapi di dalam. Fasona annas, lalu kemudian orang-orang lain pun ikut. Wah cenah Nabi pakai cincin emas, nyeunah cenah. Kemudian summa innahu jalas alal minbar, suatu waktu beliau duduk di atas mimbar atau naik karena mimbar. Dulu kan mimbar nggak ada yang podium begini ya. Dulu mah mimbar teh tempat yang tinggi, ada tempat duduk, tapi nggak ada yang beginian. Ya. Nggak ada buat tangan ya. Jadi naik di atas mimbar lalu duduk. Fanaza'ahu, diperlihatkan kepada yang lain, cabut ke Nabi, simpan. Tadi alungkeun, berarti menunjukkan bukan berarti harus dibuang. Kalau tadi mah Nabi kesal saja, balangkeun. Ini kuntu albasu hadzal khatam, saya memang tadi pakai cincin emas ini. Wa ja'alu fassahu min dakhil, dan mata cincinnya saya simpan di dalam. Faroma bihi, lalu Nabi lemparkan. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, wallahi la albasu abadan, demi Allah aku tidak akan memakainya selama-lamanya. Orang-orang pun kemudian melemparkan cincinnya. Dan ini sekali lagi tidak berarti menaik cincin emas piceun, enggak ya. Intinya kan kata Nabi la albasuhu, tidak boleh dipakai. Jadi bukan harus dibuang, yang penting tidak boleh dipakai. Cuma ini mah untuk pengumuman. Nah makanya Nabi kesel ke sahabat tadi, meureun poho sahabat teh. Biasa juga orang make arloji nya, refleks we.
pakai, lupa melepasnya sampai Rasul marah. Jadi ini cina gitu di atas mimbar untuk menunjukkan bahwa itu nggak boleh dipakai. Tapi tentu kalau disumbangkan ke fakir miskin, diberikan, itu sangat bermanfaat. Selanjutnya, apakah sesudah Nabi tidak memakai cincin emas, Nabi tidak pernah lagi memakai cincin? Nah, dari riwayatnya Nabi kemudian menggantinya dengan cincin perak. Tapi sebagaimana nanti diketahui, Nabi pakai cincin perak itu buat stempel surat. Ya, kaligrafinya juga masih ada ya, di Google ya, Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian nanti Nabi tidak memakainya lagi, tapi masih pakai buat stempel. Ada hadis di Bulughul Maram, Nabi itu kalau masuk toilet melepas cincinnya. Tapi itu doi yang sohimah, Nabi pernah pakai cincin dari perak lalu melepasnya, begitu. Itu yang sohimah. Ya. Jadi artinya cincin perak yang Nabi pakai ini pernah dipakai dan tidak kemudian dipakai lagi karena kepentingannya buat stempel. Ya. Ini jadi dalil bahwa lain sunnah pakai cincin batu ali teh. Kamari kerame batu ali, sunnah Nabi sok nyawanan. Dan Nabi mulai pakai batu ali deh. Cincinnya buat stempel. Dulu belum zaman tukang stempel. Stempel surat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min warik. Nabi pernah memakai cincin perak. Fakana fi yadihi, lalu dipakai di tangan beliau. Tsumma kana fi yadi Abi Bakrin radhiyallahu an, kemudian nanti dipakai oleh Abu Bakar sesudah Nabi wafat. Tsumma kana fi yadi Utsman radhiyallahu an, kemudian dipakai oleh Utsman. Oleh Umar tidak disebutkan di sini. Hatta waqa'a minhu fi bi'ri Aris. Ini harusnya ada ya, dipakai oleh Umar kemudian oleh Utsman sampai kemudian jatuh di sumur Aris. Sumur zaman itu kan kayak balong, sumur ayeuna babari nya tayangan. Kalau memang itu penting dulu mah jika situ Ciburuy ya, sumur itu ada tapi kita dibenteng jadi melebar. Susah dicarinya. Nah, oleh karena itu hilang. Naqsuhu, ukirannya Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ukiran itu sampai sekarang masih ada ya. Itunya apa? Contoh ukirannya. Di Google lah, ketik cincin Nabi, gambaran nanti keluar. Dulu dipakai oleh buku Harun Yahya. Ngan Harun Yahya seorang jelma bejat ya. Buku-buku Harun Yahya juga saya sudah sembunyikan picenan ya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi membuat cincin perak, wa naqasha fi, dan mengukir di sana Muhammadur Rasulullah. Wa qala linnas, dan Nabi bersabda kepada jamaah, inni takhadtu khataman min fiddah. Saya membuat cincin perak, wa naqastu fi, dan mengukir padanya Muhammadur Rasulullah. Fala yankus ahadun ala naqsi. Awas, jangan ada seorang pun yang mengukir sama dengan ukiran ini. Nah, berarti ngaku sebagai nabi itu ya, nggak boleh. Kan nabi yang terakhir itu hanya Nabi Muhammad. Ya, yang lainnya nggak boleh mengukir dengan ukiran itu. Kalau bikin gelang tulis Muhammad Rasulullah,
itu berarti seakan-akan pengumuman bahwa dirinya adalah Nabi Muhammad Rasulullah, nggak boleh ya. Kalau pakai ashadu, nah itu mah boleh syahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah boleh, itu mah kalimat syahadat. Tapi kalau Muhammadur Rasulullah saja ya, itu sarua jeung memberitahu bahwa saya adalah Muhammad Rasul Allah. Awas, hati-hati, nggak boleh, haram ya. Kemudian Anas radhiyallahu an menjelaskan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam arada an yaktuba ila Kisra wa Qaisar wa Najasyi. Nah, ini yang tadi saya singgung. Nabi hendak menulis surat ke Kisra teh raja Persia, Qaisar teh raja Romawi, wa Najasyi teh raja Habasyah. Ini semuanya bukan nama, gelar. Orang mah presiden, perdana menteri ya. Sehingga Firaun bukan nama. Firaun itu jabatan, Firaun kan banyak ya, sampai ratusan. Faqila innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatam. Rasul, mereka nggak mungkin baca surat kecuali surat itu ada stempelnya, siapa ini yang mengirim, resmi. Jadi sampai hari ini kita surat menyurat pakai stempel itu menunjukkan resmi, itu dari sejak dulu begitu. Dan Rasul ikut sistem administrasi seperti itu. Kalau mau disebut ini sistem administrasi kafir ya, karena kan Najasyi, Kisra itu kafir. Di orang kafir mah gitu, tak mau ditarimanya nggak paksa we ngilu, nggak apa-apa, kita secara administratif mengikutinya, mau American block style ya, gaya Amerika, gaya Eropa, sistem administrasi ya, termasuk luasnya manajemen. Ini manajemen pesantren mau gaya Eropa, mau gaya Jepang, silakan, nggak apa-apa ya, asal tong kabawa kafir ya. Kalau gaya manajemennya manajemen seperti yang berlaku di orang-orang kafir, kalau itu memang bagus ikuti saja, nggak apa-apa. Fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman halqatuhu fiddah, maka Rasul pun membuat cincin yang lingkarannya perak dan mengukir di sana Muhammadur Rasulullah. Nah ini jadi Rasul itu bikin cincin bukan untuk gaya-gayaan. Meskipun yang memakai cincin untuk gaya-gayaan boleh ya, tidak haram, asal jangan dari cincin emas. Kalau ada pertanyaan, kalau dari batu akik gimana, kan lebih mahal dari emas. Dari Al-Quran ya aya lu'lu wal marjan. Lu'lu wal marjan itu mutiara, permata, harganya kan lebih mahal dari emas ya, boleh. Yang diharapkan itu emas ya. Kemudian kata Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labisa khatama fiddatin fi yaminihi, memakai cincin perak di tangan kanannya, ya, tidak di tangan kiri. Saya dulu pakai arloji tangan kanan ya. Ngancek Ustaz Aceng cenah arloji mah kiri, pan Ustaz Aceng tukang arloji. Jadi dulu Ustaz Aceng Jakaria bari nyantri teh bari dagang arloji. Jeung jagoan ngomean arloji na teh tere. Saya kalau Ustaz masih tiap bisa sok cenah kade mana arloji. Arloji mah cenah di tangan kiri, tangan kanan mah tukang nulis mah kararagok, oh nya jadi ka tangan kiri. Memang terasa ya, terutama tapi ngetik mah enak kan dua, sok dilanda kararagok ya. Ini untuk kebutuhan jam saja ya. Jadi di sebelah kanan fihi fassun habasyun, ada mata cincin dari Habasyah, dari Afrika. Kana yaj'alu fasau mimma yalikafahu, beliau meletakkan mata cincinnya itu di dalam ke arah telapak tangan. Kata Imam An-Nawawi, karena beliau pakai cincin bukan untuk pamer
Ya. Mun di dieu pun ngahajakeun hayang pamer. Nah itu syuhrohnya itu bahaya. Kata Nabi kan siapa yang memakai pakaian apapun niatnya syuhroh, pamer, albasahullahu libasa mudzillatin yaumal qiyamah. Allah akan memakaikan untuknya pakaian kehinaan. Jadi jangan ada syuhroh. Ya pakai biasa-biasa saja lah. Saya juga pakai arloji dari tahun 2015 ke sini. Ngaji ke Tangerang, ada yang kasih. Tapi kaina awet. Tadi pakai dah yang dipakai kuno merena. Sebelumnya enggak pernah, ya. Pas ada dulu di Tamhid. Ya arloji saha? Si bapak cenah ceuk Mang Pepen. Oh, si bapak cenah ustad mah teu apalun. Si ustad mah tinggal arlojina cenah make wae. Oh gitu jadi apal. Ya. Karena saya nggak pakai, ya. Tapi ketika ada yang ngasih sampai sekarang masih dipakai. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pakai cincin, tapi pakai cincinnya bukan untuk gagah-gagahan. Perhiasan biasa ya, sampai mata alina, mata cincinnya di dalam. Jadi bapak pakai batu alina di jero. Nah naonan cenah percuma nyanggeus tong make. Ada ustadznya, wah terkenal ustad-ustad resep. Ya. Boleh, ya enggak haram. Kalaupun nah eta mah di luar teu nyunah jeung Nabi, ya mungkin ada niatan lain, tapi insya Allah meureun moal syuhroh. Ya. Cuma saya pribadi, kenapa nggak pakai tukang cincin wae Pak Haji Jenal, ya, di Siti Menegar, tukang cincin, ya, di Baltos. Teresep we cenah tuh tukang cincin lagi teresepkeun. Tapi mubah ya, tidak sampai haram. Kemudian masih kata Anas bin Malik kan pembantu Rasul ya, jadi tahu. Kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhi. Cincin Nabi itu disimpannya di sini sambil menunjuk khinsir teh jariji kelingking di sini. Min yadil yusra, dari tangannya yang kiri. Nah, hari tadi kanan dia kiri, berarti kita ganti. Ya, boleh di kanan, boleh di kiri gitu. Terus dalam riwayat berikutnya kata Ali bin Abi Thalib, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi isba'i hadhihi wa hadhihi. Rasul melarang saya memakai cincin di jari ini dan ini sambil menunjuk jari tengah, wallati taliha, dalam riwayat lain taliha itu sababah, telunjuk. Ya, bapak-bapak yang pakai cincin jangan di jari telunjuk, jangan di jari tengah. Ini memang tidak disebutkan ancaman nerakanya, tapi Nabi melarang, berarti makruh. Ya, tidak sampai haram. Jadi kalau mau pakai cincin, pakai di jari kelingking kayak Rasul. Cingir menang teu, ya, jempol ayana jempol. Biasanya jari tengahnya, dan Nabi melarang. Kemungkinan besar walau alam. Itu karena tadi niatnya bukan untuk gagah-gagahan. Komun dipakai opatan nama wah tamanya dua tak makruh. Hiji anu mubah nama atau dua yang mubahnya. Dan ini juga menunjukkan Rasul pakai cincin hiji untuk opat atau dua gitunya. Tadi cerman kanan kirinya, kali-kali di kanan kan cincinnya satu, kali-kali di kiri boleh. Jadi pakai arloji mau kanan mau kiri boleh, ya tidak haram. Itu terkait cincin ya. Jadi silakan bapak-bapak mau pakai cincin. Hari ibu-ibu magis puguh. Tapi ibu-ibu juga tadi ya, ini hadis berlaku, jangan pakai cincin di jari tengah dan jari telunjuk, pakainya di jari kelingking manis atau cingir tenan jari manisnya, jari kelingking dan jari manis. Itu silakan bapak-bapak boleh, tapi jangan pakai dari bahan emas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.